Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jadi di sini saya akan kasih tutorial bagaimana cara pijat untuk yang saraf terjepit ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini di bagian paha ini biasanya memang sakit sekali kalau untuk orang yang kena saraf terjepit. Begini. Nah, ini ditekan ringan dulu di sini, tapi kalau yang di sini sakit, teman-teman ya, di bagian paha ini sakit, yang harus dipijat di mana lagi Pak Mumin? Jangan dipijat di bagian yang sakitnya terus di paha, tapi ini diangkat begini ya. Diangkat pada bagian betis, ditarik ke bawah begini. Ditarik ke bawah begini di bagian betis, teman-teman. Di bagian betis ditarik ke bawah supaya paha tadi sakitnya hilang ya. Di sini, dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah ditarik ke bawah begini ya. Ditarik ke bawah untuk di bagian betis. Jadi teman-teman bisa mempraktikkannya di rumah. Nanti saya akan tunjukkan bagian mana saja yang sakitnya ya. Ini tadi di paha sakit, itu biasa dialami oleh orang mereka yang sakit pada bagian betis begitu, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya di bagian ini setelah dipijat, di bagian ini ditarik ke bawah pada otot paha, itu biasanya akan membuat paha jadi rileks. Ini tidak sakit lagi. Betul Ibu? Langsung hilang sakitnya. Jadi teman-teman, caranya ditarik dari atas sini, kemudian ditarik lagi dari atas ke bawah begini. Tuh, ditarik dari atas ke bawah begini. Nih. Di bagian betis, ditarik dari atas ke bawah. Begini. Di bagian belakang betis. Di bagian depan, itu bisa didorong di bagian luar tulang kering dari bawah ke atas begini. Kemudian ditekan-tekan. Dorong lagi dari bawah ke atas begini. Didorong lagi dari bawah ke atas begini. Di bagian luar tulang kering. Nah, kalau yang di dalam ditarik dari atas ke bawah begini. Tarik dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah di bagian betis. Begini. Kemudian ini ditarik lagi, diulangi. Dari atas ke bawah. Tarik begini, di bagian belakang betis. Begini. Kalau untuk asam urat, kalau jalan pinggul ngunci nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini juga sakit pinggang. Ya, saraf terjepit, tembus ke perut bahkan. Sakit di punggung. Nah ini. Ini ditekan-tekan di bagian luar dulu. Biasanya ada juga rasa sakit di situ. Ya. Kemudian di bagian dalam. Dan bagaimana kita menggerakkan ini. Nah, ini sudah tidak bunyi lagi karena dulu waktu pertama saya pijit ini bunyi krak krok. Ya. Ini bunyi sekali, teman-teman. Nah, ini ditekan di bagian dalam ini, di belakang mata kaki itu ditekan-tekan begini. Ini untuk mengatasi saraf terjepit. Ya, kalau di depan ini sakit di antara mata kaki, ditekan begini uratnya, ditekan begini sakit. Nah, diambil di bagian belakang mata kaki begini, teman-teman. Tuh. Kemudian tarik bagian ini. Kadang-kadang ada orang yang kakinya sakit, di telapak kaki sakit, tarik begini. Kemudian relaksasi di bagian tumit begini. Nah, begini, tarik dari bawah ke atas. Dari tumit ke arah ujung. Begini. Ditarik begini. Nah, kemudian setelah itu direlaksasi seperti ini. Nah, setelah direlaksasi seperti ini, dites lagi begini. Kalau masih ada bunyi, nanti dari arah belakang bunyi itu bisa hilang, teman-teman ya. Seperti pada video-video yang lain yang selalu saya upload, teman-teman bisa menyimak, minimal membantu meringankan keluhan sakit pinggang. Dengkul sakit sampai betis.
Nah, seperti ini caranya kalau dengkul sakit sampai betis. Tarik otot betis dari belakang, kemudian tarik ke bawah begini. Nah, itu cara untuk mengatasi sakit betis dan sakit pada bagian dengkul. Kemudian kalau dengkul untuk memeliharanya supaya tidak cepat sakit lutut, ini digoyang-goyang begini, teman-teman. Digoyang begini. Kemudian nanti ditarik di sini ke bawah. Tapi ini tidak boleh terlalu kasar dan tidak boleh terlalu keras. Ya. Begini. Dan ini direnggangkan seperti ini. Kemudian pijat pada bagian jari kaki. Nah, teman-teman, saya di sini ingin memberikan teknik dan tutorial untuk pemijatan jari kaki. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Oke. Saya kasih jelas. Nah, teknik pemijatan jari kaki. Di sini teman-teman bisa melihat, ini posisi tangan saya. Ini yang menarik telunjuk. Ini rasanya sakit ya. Tapi tidak akan menimbulkan rasa sakit setelah selesai pemijatan. Ini jempol. Kemudian untuk jari berikutnya teman-teman bisa melihat ya. Ini jempol lagi yang jalan. Sakit Ibu? Ini sakit sekali. Tarik dari bawah ke ujung. Tuh sampai bergerak ibunya ya. Begini. Nah, selanjutnya diperhatikan lagi teman-teman. Dari bawah ke atas. Begini. Dari arah dalam ya, dari arah dalam, dari sela-sela jari begini. Tempelkan telunjuk dulu begini, kemudian jempol di atas, tapi jempol tidak menekan, hanya menahan, memberikan bobot tekanan pada bagian telunjuk dan tarik pelan-pelan begini. Ini rasanya sakit. Tapi rasa sakitnya tidak tertinggal kalau cara pijatnya seperti ini. Nih, yang satu lagi, saya pindah, tetap begini teman-teman posisi tangan saya ya. Ini posisi tangan saya begini, ditarik telunjuknya. Ya ini Ibu. Ya begitu teman-teman ya. Ini caranya ya. Kalau misalkan kaki mengalami masalah, apalagi di jari kaki. Nah ini caranya begini. Tapi tidak boleh terlalu lama. Hanya lebih kurang 1 menit saja. Ya paling lama 1 menit di bagian ini. Untuk pemijatannya ini menahan, jempolnya menahan begini. Kemudian tarik ke ujung. Set. Tapi ini jangan disalahgunakan teman-teman ya. Karena ini akan memberikan rasa sakit yang hebat pada orang yang dipijat. Jangan menyalahgunakannya. Karena ini hanya teknik pijat saja. Saya merasa ingin membagikan dan satu hal. Saya ingin membasmi penipuan yang berkedok pengobatan karena selama ini banyak sekali orang yang memanfaatkan teknik pijat ini. Bahkan pakai merica, pakai kayu, kadang-kadang dipencet jari kakinya orang baru dia bilang ada jinnya. Jangan dipercaya. Ya, itu hanya teknik pijat saja. Sekali lagi saya kasih contoh teman-teman. Bagikan dulu live-nya supaya banyak yang mengerti dan banyak yang terhindar dari hal-hal yang tidak benar. Nah, seperti ini caranya. Ini sakit sekali. Rasanya sampai ke kepala kalau dirasa-rasa. Betul Ibu? Sampai ke pundak, sampai ke leher ini bisa terasa. Ya. Tapi ini tidak pakai magic, tidak pakai tenaga dalam. Tidak berurusan dengan jin, tidak berurusan dengan hal goib. Ini hanya teknik pijat saja. Begitu. Oke teman-teman. Ya, kita pindah ke kaki yang sebelah. Nah, supaya teman-teman mengerti bahwa yang selama ini mungkin ada yang memperlihatkan bahwa itu seolah-olah pakai goib, seolah-olah itu pakai tenaga dalam, seolah-olah itu pakai berhubungan dengan jin. Ini tidak ada sama sekali hubungannya dengan jin teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman lihat lagi ya. Nah, teman-teman lihat lagi caranya. Nah, teman-teman bisa lihat caranya ya. Cara pijat untuk jari kaki ya, teman-teman bisa lihat. Nah, teman-teman bisa lihat caranya untuk pijat di jari kakinya ya. Oke. Nah, ini
Saya kasih jelas teman-teman ya. Nah ini satu. Caranya begini. Teman-teman bisa lihat. Saya pakai tangan kiri. Nih. Yang naik itu begini. Ya. Telunjuk. Tapi jangan dipraktekkan untuk menjurus ke hal-hal yang negatif. Jangan sampai ada yang bilang bahwa itu pakai mantra, itu pakai jin, itu pakai tenaga goib. Enggak ya teman-teman. Nah ini. Cuman teknik pijat jari kaki. Dari tukang pijat refleksi terganteng sedunia dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarik dari dalam. Rasanya pasti sakit. Ya. Sakit sekali, Bu. Nah, ini sakit sekali, teman-teman. Tuh. Nah, kalau dari sini boleh juga, ya. Ditarik begini, ini menekan, tapi tidak menekan, tidak mencet, ya. Tahan saja. Nah, ini sampai ditarik jari kakinya. Ya. Sampai ditarik. Itu karena sakit. Tapi sakit bukan karena jin. Sakit bukan karena barang diinjak-injak. Jangan sampai ada dukun lagi yang bilang kalau dipencet di sini seperti ada yang diinjak-injak, ya. Ada yang dipasang sama orang, jangan percaya. Ini nih. Ini cuma teknik pijat jari kaki biasa, teman-teman. Sakit kah, Ibu? Nah, ini teman-teman tuh. Cuman begitu. Nah, hanya begini saja. Selanjutnya, ini digoyang begini. Nah, ini bunyi. Nah, ini teman-teman bisa dengar ya. Ini bunyi ya di bagian pergelangan kaki. Pergelangan kaki inilah yang sering menjadi penyebab sakit sampai ke pinggang. Nih. Kasih lemas, Ibu. Nih, tuh. Nah, tekniknya seperti ini. Jadi tangan saya di belakang, di telapak kaki jempol saya, ini dari depan, tarik, bunyi. Tarik, bunyi. Tarik, bunyi. Nah, itu teman-teman. Teknik mengatasi sakit pinggang dengan cara pijat dari bagian kaki dulu. Begitu ya. Oke. Jadi teman-teman, selanjutnya ini nih, ya, dilihat lagi untuk pemijatan pada bagian paha dan betis. Oke. Untuk bagian paha dan betis seperti ini, ya. Bagian paha dipijat dari atas ke bawah. Ini sakit sekali. Nah, sama seperti yang di sebelah tadi, ini ditarik untuk menghilangkan rasa sakit pada bagian betisnya. Tarik dari atas ke bawah. Ditarik dari atas ke bawah. Tarik dari atas ke bawah. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi nih, tarik dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah. Begini teman-teman ya. Nah, bisa dipraktekkan di rumah pelan-pelan, minimal menghilangkan rasa sakitnya, insya Allah dapat itu teman-teman ya. Tarik dari atas ke bawah di bagian betis belakang, begini. Tarik dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah begini. Dari atas ke bawah. Tapi menekan ini tidak terlalu kasar teman-teman ya. Dari atas ke bawah saja begini. Nah, begini. Nah, begini cara nariknya teman-teman ya. Salam sehat semuanya. Silakan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan cara pijat yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya. Salam sehat semuanya. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa ikuti kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita semuanya teman-teman. Salam sehat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi ladang pahala untuk kita semua teman-teman. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.